Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu ijabatil muadzini. Keutamaan menjawab orang yang berazan. Wa min syarafil ummatil muhammadiyati, dan sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fi fadli ijabatil muadzini, ma apa-apa jaa yang telah datang, telah sampai penjelasan tentang fi fadli ijabatil muadzini, keutamaan menjawab orang yang adzan. Minal fadlil azimi, merupakan kemuliaan yang besar, keutamaan yang besar. Wal ajril karimi, dan memperoleh pahala yang mulia. Famin dzalika, maka sebagian dari kemuliaan itu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyarahu, memberikan berita gembira kepada orang yang menjawab azan, bil jannati, dengan hadiah surga. An Umar bin al-Khattab, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala, apabila mengucapkan al-muadzinu, orang yang berazan, Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar, faqala, maka mengucapkan pula ahadukum, salah seorang kalian, Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar. Summa, kemudian qala, mengucapkan si muadzin, asyhadu an la ilaha illallah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Qala, menjawab pula orang yang mendengarnya, kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala, kemudian mengucapkan si muadzin, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala, menjawab orang yang mendengarnya dengan kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Summa qala, kemudian mengucapkan azan si muadzin, hayya 'alas salati, kalimat hayya 'alas salat. Qala, menjawab orang yang mendengarnya dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, atau disempurnakan illa billahil aliyyil azim. Summa qala, kemudian mengucapkan si muadzin kalimat hayya 'alal falahi, mari kita menuju kepada kebahagiaan. Qala, menjawab orang yang mendengarnya la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan yang wujud dalam diri seseorang illa billahi, kecuali atas kehendak Allah. Summa qala, kemudian mengucapkan si muadzin Allahu Akbar. Qala, menjawab orang yang mendengarnya kalimat Allahu Akbar. Summa qala, kemudian mengucapkan si muadzin la ilaha illallah. Qala, mengucapkan pula, menjawab pula orang yang mendengar azan la ilaha illallah. Min qalbihi, jawaban itu berangkat dari hatinya, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Dakhalal jannata, maka dia masuk ke dalam surga. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim.
Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini hadis adalah informasi yang menggembirakan buat kita. Ya. Ada berita gembira yang sampai kepada kita. Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periwayat hadisnya Imam Muslim, akhir sanad riwayatnya sampai kepada sahabat Umar ibnul Khattab. Mungkinkah Imam Muslim berbohong? Tidak mungkin, karena beliau sebagai imam periwayat hadis. Mungkinkah Sayyidina Umar ibnul Khattab berbohong? Tidak mungkin. Berarti ini hadis itu nyambung sampai kepada Rasulullah. Kita diberikan berita gembira oleh Rasulullah bahwa kalau kita mau menjawab panggilan sholat, yaitu ucapan adzannya si muadzin, kemudian kita menjawab dengan tulus, dengan ikhlas, ya, satu persatu panggilan si muadzin sampai terakhir Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita menjawabnya dengan baik dan sempurna. Allah mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jawaban atas orang yang beradzan semuanya sama, kecuali pada hayya alatain, ya, kecuali pada dua hayya ala. Kalau pada hayya ala salah, ya, mari kita menuju kepada salat, jawab kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? La haula, tidak ada daya bagi seseorang untuk bisa mengendalikan diri dari berbuat maksiat dan dosa. Enggak ada daya dari kita untuk bisa mengendalikan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Itu makna la haula. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan yang bisa menggerakkan pada diri setiap manusia untuk melaksanakan ibadah, ya. Tidak ada daya untuk bisa membendung maksiat dan dosa, tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan ibadah kecuali atas kehendak Allah. Berarti kita berbuat baik ini atas kehendak Allah. Kalau enggak dikehendaki oleh Allah, dilala pasang alarm, ya kupingnya enggak bunyi, ya. Dengar adzan, ya, orang pada bangun, dia enggak bangun, tidur lelap, ya. Bangun-bangun jam 7 lewat semua sudah, ya. Tahiyatul masjid lewat, ya. Mendengarkan, menjawab adzan lewat, kemudian qabliyah subuh lewat, jamaah subuh lewat, taklim ngaji lewat, 12 sudah. Nah, itu kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu gerakan hati, ya, terasa oleh kita yang sudah terbiasa untuk ibadah. Gerakan hati itu ada nahdoh, ada gerakan, ya, ada semangat, ya, kalau ada ajakan untuk ibadah. Lihat orang-orang di sekitar kita. Jangankan menjawab adzan, ya, jangankan mendatangi panggilan adzan, menjawab adzan saja susah. Karena itu cara setan, ya. Setan itu seneng mengalihkan kita dari menjawab adzan.
setan mengalihkan hati kita, mengalihkan konsentrasi kita dari menjawab azan manakala telah dikumandangkan azan. Jangankan kita di luar masjid yang lagi jalan, kita sudah sampai di dalam masjid, sudah tahiyatul masjid sebelum pada waktunya sholat, kemudian kita sudah duduk, lalu muadzin azan, ada enggak yang santai-santai aja enggak jawab azan? Ada. Padahal sudah di masjid, muadzinnya azan, dia ngobrol sama teman, seturu-turu teman. Ya. Nah itu memang cara setan begitu, ya. Mengalihkan perhatian ya kita untuk menjawab azan. Karena orang yang mampu menjawab azan dengan baik dan sempurna, balasannya adalah surga. Ingat, orang yang menjawab azan dengan baik dan sempurna, balasannya adalah surga. Kecuali apa? Tanpa kecuali. Ya. Ya. Sesungguhnya keterangan hadis ini tanpa kecuali. Ya. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali itu baik orang itu menjawab azan di dalam masjid karena sudah siap untuk sholat berjamaah, atau orang menjawab azan masih di rumah atau sedang dalam perjalanan. Tapi konsentrasi menjawab azan itu dijawab oleh hatinya, saya akan melaksanakan sholat. Saya akan melaksanakan sholat, sehingga mungkin langsung ya mendatangi panggilan azan, mungkin agak tertunda karena satu dan lain hal, tapi yang pasti dia tetap menjalankan ibadah sholat. Tapi kalau orang menjawab azan tok, menjawab azan saja, tapi nggak ada gerakannya sholat, surga enggak? Ya. Surga mana yang disediakan buat orang yang tidak sholat? Berarti tanpa terkecuali, ya, masih ada kecualinya juga. Siapa? Orang yang menjawab azan tapi tidak ibadah sholat. Enak banget, cuman jawab azan doang, gak usah sholat, masuk surga. Jadi begitu logikanya, ya. Nah, orang yang menjawab azan berarti dia ada konsentrasi terhadap panggilan Allah. Ada konsentrasi, ya. Orang yang tidak menjawab azan berarti tidak ada konsentrasi menjawab panggilan Allah. Orang yang menjawab azan, apalagi dia paham tentang kalimat per kalimat yang ada di dalam panggilan azan, wajar kalau kemudian dia menggerakkan diri untuk sholat, dan wajar pula dia berhak memperoleh surga. Karena di dalam azan ada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dua kali, dan terakhirnya masih ada lagi kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Janji Nabi, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sementara kita hidup kita itu bainal adzanaini, ya, atau baina adzanis salataini,
hidup kita itu ada di antara adzan dua sholat. Ya. Hidup kita ada di antara adzan dua sholat. Adzan sholat maghrib kita menjawab, lalu kita melaksanakan sholat maghrib. 1 jam atau 1 jam setengah kemudian masuk waktu isya, ada adzan isya, kita melaksanakan sholat isya. Kalau maghrib kita sholat, isya kita sholat, bersyukur alhamdulillah umur kita masih ada. Isya adzan, habis isya, habis adzan isya kita sholat isya. Pertanyaannya, ada nggak yang bisa menjamin ketemu adzan subuh? Nggak ada yang bisa menjamin. Ya. Ada nggak yang bisa meyakinkan ketemu adzan subuh dan melaksanakan sholat subuh? Nggak ada. Bisa jadi maghrib adzan kita masih menjawab, kemudian sholat maghrib, isya adzan kita masih menjawab, kemudian sholat isya. Begitu subuh, sebelum subuh kita sudah diumumin, ya. Atau sesudah sholat subuh kita diumumin berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang, Pak. Ya. Nggak ada dengan gelisah, ya. Ya. Bapak Anu bin Anu, ya. Alamat di RT sekian, RW sekian, ya. Meninggal dunia diperkirakan jam 2 malam. Ketemu nggak tuh adzan subuh? Enggak. Berarti hayatuna, hidup kita itu berada baina adzanis sholataini. Ya, hidup kita ketemu antara dua adzan atau adzan dua sholat. Subuh masih dengar ketemu adzan, masih sholat subuh. Ada yang bisa jamin nggak nanti zuhur masih dengar adzan sholat zuhur? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Maka jawablah adzan dan jangan menunda untuk melaksanakan sholat, karena kita tidak pernah tahu, ya. Sudah masuk waktu zuhur, kita belum sholat, ternyata Israel sudah menjemput roh kita, berarti kita meninggalkan satu sholat. Sabda Nabi, man taraka sholata wahidatan, ya. Man taraka sholata wahidan kutibasmuhu ala babin nar. Siapa orang yang meninggalkan sholat satu kali, apalagi muta'ammidan, sengaja, maka ditulis namanya di depan pintu neraka. Satu kali ninggalin sholat, ya. Berapa lama nanti siksanya di neraka? 1 kali sholat 1 hari ada dalam neraka. 1 harinya akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ayo rasain dah tuh, ya. Ninggalin sholat 1 kali, ya, 1000 tahun dibakar di api neraka. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah sholat? Masya Allah. Nah bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, mari kita terus menerus berada pada ketentuan-ketentuan Allah. Kita terus menerus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesibuk apapun, begitu ada panggilan adzan, kita menjawab panggilan adzan. Mendengar panggilan adzan jangan kalah sama mendengar
panggilan ocehan burung yang kita punyai. Ya. Burung kita baru beli, sehari 2 hari langsung ngoceh nggak kira-kira? Enggak. Ya. Hari kedua atau hari ketiga burung itu ngoceh. Ya. Padahal kita lagi makan, begitu burung yang kita beli kedengeran ngoceh, kita paranin, Pak. Ya. Kita paranin, bahkan disiul-siulin. Ya. Berarti dia konsentrasi mendengarkan suara burung. Sementara suara panggilan sholat nggak ada konsentrasinya. Bagaimana ini? Ya. Pasti Allah akan cemburu manakala ada hambanya dia lebih mencintai kepada sesama hambanya ketimbang mencintai kepada Allah. Allah akan cemburu ya kepada hambanya yang lebih senang mendengarkan panggilan ya sesama hambanya ketimbang mendengarkan panggilan Allah. Karena adzan adalah panggilan Allah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna, kami berada, ya, kunna itu, ya, kami berada atau kami sedang bersama ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama, lalu bangun Bilalun, sahabat Bilal, yunadi, dia memanggil, yakni memanggil untuk salat, yaitu azan. Falamma sakata, maka ketika telah diam Bilal dalam berazan, dalam memanggil salat, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala mislama qala hadza yaqinan dakhalal jannah. Man, siapa orang, qala, yang mengucapkan misla, seperti ma qala, apa yang telah diucapkan, hadza, ya, hadza mungkin sambil ditepuk pundaknya si Bilal, ya. Siapa orang yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh ini, orang ini, yaitu sahabat Bilal, yakinan, dengan penuh keyakinan, dakhalal jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga. Rawahu Abu Abdurrahmani wan Nasa'i, meriwayatkan hadis Imam Abu Abdurrahman dan Imam An-Nasa'i fi sunanihi, dalam sunnahnya, dalam kitabnya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara, hadis yang kedua menguatkan pada keterangan hadis yang pertama, yaitu bahwa orang yang menjawab adzan dengan baik dan sempurna, maka dia akan memperoleh balasan, yaitu surga. Nah, kita dalam mendengar adzan itu, kalau sedang di masjid, ya konsentrasinya pada adzan si muadzin. Di sini saudara Marwan, ya. Tadi adzan subuh saudara Marwan, kita menjawab satu persatu, selesai kemudian kita tutup dengan doa sesudah adzan. Kalau sedang di rumah, ya, itu suara adzan itu dari berbagai penjuru, ya. Karena ada masjid, ada musola, ada langgar, ada surau, ya sama aja, masjid, musola, musola, langgar, surau, ya sarwa wae, ya sarwa kene, ya. Nah, terus mana yang harus kita jawab? Ya. Pertama, yang harus kita jawab adalah yang pertama kali terdengar oleh kita, sekalipun posisinya agak jauh dari rumah kita. Karena berarti ibarat besi berani, daya tarik besi berani ini bagus. Nah, kita ini ya ketarik, besi-besi itu ketarik menjawab. Nah,
Umpamanya agak ada selisih, ya. Panggilan pertama sudah terdengar oleh kita, ada yang rada-rada telat, ya. Di sini Allahu Akbar, la ilaha illallah, musola sebelah rumah baru Allahu Akbar. Jawab lagi apa enggak? Jawab lagi aja, ya. Jawab lagi aja, enggak apa-apa, ya. Karena itu juga panggilan adzan. Terus misalnya mengambil afdolnya, itu adalah suara panggilan adzan yang paling dekat dari rumah kita. Ternyata yang paling dekat panggilan adzan di TV. Boleh nggak jawab panggilan adzan di TV? Boleh, ya. Karena bukan dari layar TV-nya, tapi kalimat adzan yang dikumandangkan sebab telah masuk waktu sholat. Nah, itu cara kita menjawab adzan. Kemudian dalam menjawab adzan itu ada, ya, orang-orang yang mungkin kita suka lihat, ya, apa itu megang dua jempol itu, ya. Pernah lihat orang megang dua jempol, ya, di saat mengucap kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi ketika orang mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada yang, ya, jari jempolnya dicucruk, ya, pernah lihat begitu, dicucruk, ya, terus sambil bisik-bisik lalu dioleskan di dua matanya seperti ini, ya. Nah, itu yang pertama. Nanti kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tempelin lagi, lalu diolesin lagi. Kira-kira ada keterangannya nggak tuh begitu, ya. Terus apa yang diucapkan, ya. Saya sengaja bawa kitab hadis Tanqihul Qaul di bab tentang fadilatul adzan. Saya menemukan satu keterangan begini. Kata Rasulullah, man sami'an nida'a faqala faqabbala ibhamaihi fawadha'a ala 'ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Man, siapa orang sami'a yang mendengar an-nida'a, panggilan adzan, ya, penjelasannya wabil khusus pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqabbala, lalu dia mengecup ibhamaini, kedua jempolnya. Fawadha'a, kemudian dia meletakkan kedua jempolnya ala ainaihi, atas dua matanya. Wa qala, dan dia mengatakan, dia mengucapkan kalimat marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban, selamat datang, bi dzikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, qurratu a'yunina, ya, kedua bola mataku, bika, kepadamu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa ana, maka aku syafi'uhu yaumal qiyamati, akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Wa qaiduhu ilal jannati, dan aku akan membimbingnya menuju kepada surga. Udah pada ngerjain belum ini? Belum, ya. Berarti belum hafal dong bacaannya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika
ya Rasulullah, marhaban bidzikrillahi ta'ala, qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Sekali lagi, marhaban bidzikrillahi ta'ala, qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Jadi sambil ngecup jempol sambil ngomong begitu, marhaban bidzikrillahi ta'ala, qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, dibasahin ujung jempolnya, lalu dioleskan di matanya begini. Ada dasarnya enggak? Ada landasannya enggak? Ada. Dasar landasannya adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru orang yang pada saat mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian dia mengecup kedua jari jempolnya dan mengoleskan kepada matanya dengan kalimat ini, maka dia akan berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan dibimbing oleh Rasulullah akan sampai ke dalam surga. Ini satu poin. Latihan. Ya, makanya kalau kita lihat orang melakukan itu kerjaan apaan begitu? Ya. Terus apa yang diucapkan itu? Nah, ternyata ada tuntunan dari Rasulullah. Tentu kalimat itu diucapkan sesudah selesai mengucapkan menjawab kalimat muadzinnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua, di dalam kalimat hayya 'alas shalah, sesudah hayya 'alas shalah kita dianjurkan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau ini kayaknya pada hafal ini ya. Hafal enggak? Hafal Pak Ustaz. Yang hafal Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, itu kalau kalimat hayya 'alas shalah. Nanti di kalimat hayya 'alal falah ada lagi jawabannya. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Rasulullah, tambahin tambahannya apa? Marhaban bil qailina adla wa marhaban bis salawati wa ahla. Man qala indal adhani, siapa orang yang mengucapkan kalimat di saat beradzan, yaitu kalimat marhaban bil qailina adlan, marhaban selamat datang, bil qailina terhadap orang-orang yang bertutur kata, adlan dengan keadilan, yaitu muadzin. Muadzin itu tutur kata yang penuh keadilan. Marhaban selamat datang, bis salawati dengan salat-salat, wa ahlan dan semoga keluarga menjadi orang ahli salat. Saya ulangi, marhaban bil qailina adla wa marhaban bis salawati wa ahla. Coba Bismillahirrahmanirrahim.
marhaban bil qailina adla wa marhaban bis salawati wa ahla, atau enggak usah ditambah wow ya, marhaban bil qailina adla marhaban bis salawati wa ahla marhaban bil qailina adla marhaban bis salawati wa ahla. Jadi kalau hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, marhaban bil qailina adla marhaban bis salawati wa ahla. Orang yang mengucapkan kalimat itu kata Nabi, kataballahu ta'ala, Allah ta'ala mencatatkan lahu baginya alfa hasanatin, 1000 kebaikan, wa maha, dan Allah menghapuskan anhu daripadanya alfa sayyiatin, 1000 keburukan, wa rafa'a, dan Allah mengangkat lahu baginya alfa darajatin, 1000 derajat kebaikan di sisi Allah. Bagaimana? Masya Allah. Nah ini amalan-amalan yang mestinya kita baca di saat kita dengar azan. Berat apa ringan? Ya. Ngomong apa tadi? Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Berat apa ringan? Ringan ya. Kemudian mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadiyya wa rasula, ya, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, ringan. Terakhir marhaban bil qailina adla marhaban bis salawati wa ahla. Ustaz Fredi ntar ditulisin deh tuh ya, nah, ditulisin, di fotokopi, bagiin dah sama jamaah biar pada minimal paham lah, paham, kemudian bisa dijadikan amalan kita ya. Ustaz Fredi atau Ustaz Rosidi ya, nanti dicatat ya, ditulis terjemahnya, terus nanti di copy, dibagi ke teman-teman. Nah, lalu bagaimana konsekuensi orang yang dengar azan tapi tidak menjawab? Konsekuensi yang diperoleh ya, orang dengar azan tapi tidak jawab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzana wa lam yaqul misla ma qala al muadzin wa lam yaqul misla ma qala al muadzin fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamati idza sajadal muadzinuna. Siapa orang yang dia mendengar azan tetapi dia tidak menjawab kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang berazan, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah, dihalangi dari bersujud kepada Allah di hari kiamat, idza sajadal muadzinuna, ketika orang-orang yang berazan sujud di hadapan Allah. Artinya ya, pengabdiannya di akhirat nanti, pengabdiannya di dunia, penghambaannya di dunia, karena dia mengabaikan ya, mengabaikan panggilan Allah, besok di akhirat juga dia akan diabaikan oleh Allah. Karena di dunia dia abai kepada Allah ya, dia tidak peduli kepada panggilan Allah, maka besok di akhirat dia juga tidak dipedulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya persis kayak kita hidup di masyarakat. Kita hidup di masyarakat itu kita kudu punya kepedulian ya. Kalau kita punya kepedulian di masyarakat,
Nanti kalau kita punya hajat, punya keperluan atau sedang dalam kerepotan, ya, masyarakat pasti akan mempedulikan kita, ya. Kalau kita peduli sama orang lain pasti akan peduli kepada kita. Kalau kita acuh abai terhadap orang lain juga pasti akan acuh mengabaikan kepada kita. Kalau kita ringan tangan, gampang bantu, ya, ada orang kesulitan, kesusahan kita bantu. Nanti saat kita kesulitan, kita pasti akan dibantu oleh orang lain. Begitu pula saat di dunia kita menjawab panggilan Allah, maka besok di akhirat kita juga diperhatikan oleh Allah. Ketika kita mengabaikan panggilan Allah, besok di akhirat kita bukan diabaikan lagi, dicuekin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.